Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bidi Aziz Faiz. Teman-teman sekalian, kali ini saya akan membicarakan bagaimana minoritas agama dan ingin mengupasnya melalui teori disebut dengan teori godly nationalism, gitu ya. Lahir dalam konteks keindonesiaan dan dilahirkan oleh seorang ilmuwan yang masih sangat muda, bernama Jeremy Menchik. Jeremy Menchik ini seorang ilmuwan muda, beliau asisten profesor di School of Global Studies di Boston University, fakulti affiliate-nya itu di Political Science dan Religious Studies, gitu ya. Jeremy Menchik ini banyak riset di Indonesia, terutama penelitiannya berkaitan dengan agama dan politik. Risetnya juga dilakukan sekitar 2-3 tahun di Indonesia, ya. Objek risetnya pada waktu itu kalau tidak keliru berkaitan dengan pembangunan teori ini, yaitu godly nationalism, yang banyak riset di teman-teman Muhammadiyah, di NU maupun di Persis, ya, di Persatuan Islam, yang akhirnya melahirkan buku pertamanya berjudul Islam and Democracy in Indonesia, Tolerance Without Liberalism. Ini buku yang ditulis Menchik dan cukup menginspirasi dan memberikan perspektif baru di dalam melihat keindonesiaan kita. Buku ini terbit di Cambridge University tahun 2016. Ada artikelnya juga yang menarik, ya, yaitu Productive Intolerant Godly Nationalism in Indonesia. Nah, ini artikel ini yang coba juga saya bahas, paling tidak konsep-konsep dasarnya saja yang ingin saya bahas dalam konteks ini. Keahlian Menchik ini banyak sekali. Pertama, dia ahli di dalam perbandingan politik atau komparatif politik, ahli juga di dalam religions in politik, ahli juga di dalam berkaitan dengan Southeast Asia dan Timur Tengah, ya, atau Middle East. Dan artikelnya yang berjudul Productive Intolerant Godly Nationalism di Indonesia itu cukup menarik untuk kita ulas kaitannya dengan keberagamaan di Indonesia. Sekarang mari kita lihat konteks dari lahirnya konsepsi godly nationalism. Godly nationalism itu kalau secara harfiah itu bermakna nasionalisme berketuhanan. Nasionalisme berketuhanan. Mari kita lihat ini apa nanti konsepsinya. Tapi sebelum ke situ, sebelum membicarakan tentang godly nationalism, mari kita lihat konteksnya dari hadirnya konsepsi ini atau teori ini. Yang pertama adalah konteks lahirnya teori ini. Menchik juga tertarik misalnya kenapa misalnya proses kekerasan agama di Indonesia itu terjadi, ya. Terutama secara spesifik Menchik kemudian melihat bagaimana misalnya kekerasan agama yang terjadi pada Ahmadiyah di Indonesia. Kekerasan pada Ahmadiyah ini terutama pasca reformasi, bahkan sebelum reformasi sebenarnya terjadi. Namun masif itu pasca reformasi, sangat masif terjadi kekerasan yang terjadi pada Ahmadiyah. Di Kuningan misalnya, kemudian di Bogor, ya. Yang sekarang sangat memprihatinkan misalnya adalah Ahmadiyah yang masih belum bisa pulang dari pengungsian, yaitu di Lombok Timur kalau tidak keliru. Ini konteks dari bagaimana kekerasan ini terhadap agama minoritas itu terjadi. Kenapa ini terjadi? Karena Ahmadiyah dalam konteks-konteks tertentu dianggap sebagai deviance group atau semacam kelompok sembalan, kelompok yang dianggap sesat dalam tanda petik oleh beberapa kelompok keagamaan. Yang kedua, konteks dari teori ini adalah berkaitan pula dengan bagaimana negara menampilkan proses-proses berketuhanan itu. Misalnya salah satunya nanti dengan hadirnya 6 agama, ya, 6 agama yang diakui di Indonesia. Ini bagian dari konteks melihat godly nationalism sini atau nasionalisme berketuhanan. Bagaimana melihat bangunan nasionalisme negara, misalnya seperti Pancasila, ya, ketuhanan yang Maha Esa dan sebagainya, itu adalah konteks yang bisa kita lihat dari lahirnya godly nationalism ini, konsepsi godly nationalism ini. Tentu di sisi yang lain juga karena ketidakpuasan Menchik pada teori-teori yang ada sebelumnya, yang bagi Menchik
tidak begitu banyak bisa menjelaskan fenomena-fenomena terbaru berkaitan dengan yang terjadi pada fenomena keagamaan belakangan ini di Indonesia, terutama kekerasan pada minoritas. Itu konteksnya. Sekarang mari kita lihat apa itu sebenarnya godly nationalism. Menci menteorikan atau mendefinisikan godly nationalism atau nasionalisme berketuhanan itu apa? Godly nationalism, Menci membahasakannya sebagai as an imagined community bound by a common orthodox theism and mobilized through the state in cooperation with religious organization in society. Kira-kira pengertian dasarnya adalah bangsa yang diikat oleh teisme ortodok dan dimobilisasi oleh negara yang bekerja sama dengan organisasi-organisasi keagamaan di masyarakat. Ya, jadi di sini definisi godly nationalism ini atau nasionalisme berketuhanan itu sebagai sebuah bangsa yang diikat oleh teisme ortodok, diikat oleh satu ketuhanan, gitu ya, yang itu dimobilisasi melalui sistem negara atau oleh negara. Menariknya, negara bekerja sama dengan organisasi keagamaan di masyarakat yang dianggap besar. Itu adalah definisi dari godly nationalism atau nasionalisme berketuhanan. Mari kita lihat dari definisi itu. Ada 3 komponen penting yang bisa kita lihat dari definisi godly nationalism tadi. 3 komponen penting dari godly nationalism ini perlu kita ulas satu-satu untuk melihat secara utuh apa yang dimaksud dengan godly nationalism dan bangunannya seperti apa. Komponen yang pertama adalah bangsa yang diikat oleh teisme ortodok. Ini komponen pertama. Bangsa yang diikat oleh teisme ortodok itu maksudnya adalah Indonesia ini, ya, negara ini adalah negara bangsa yang mempercayai Tuhan atau sebuah bangsa yang mempercayai Tuhan dan dipercayai secara umum sebagai sebuah standar dari kehidupan berbangsa atau bahasanya Menci teisme ortodok. Komponen yang kedua dimobilisasi oleh negara. Jadi tidak hanya sekedar sebuah bangsa, tidak hanya sekedar bangsa, tapi negara kemudian memobilisasi itu. Itulah mengapa nanti dalam negara misalnya hadir apa yang disebut atau muncul yang disebut dengan ketuhanan yang Maha Esa, misalnya yang muncul dalam Pancasila, ya. Muncul dalam Pancasila, atau bahkan dalam negara nanti muncul misalnya 6 agama yang diakui, ada Kementerian Agama dan mengakui 6 agama di dalamnya. Ini artinya ada mobilisasi negara di dalam konteks berketuhanan itu. Ada peran negara dalam konteks perketuhanan itu. Yang ketiga dari komponen penting dari godly nationalism itu adalah juga didukung oleh masyarakat sipilnya, terutama oleh organisasi-organisasi besar keagamaan. Seperti NU, ya, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, ya, dalam konteks Islam tentu, kemudian Persis, Persatuan Islam misalnya. Ya, dan kebetulan Menci meneliti 3 organisasi ini. Survei-surveinya dilakukan di 3 organisasi ini, yaitu di Nahdlatul Ulama, di Muhammadiyah, maupun di Persis. Ya. Nah, paling tidak menjadi ukuran 3 organisasi besar ini mendukung itu ya terhadap proses godly nationalism itu atau nasionalisme berkebangsaan itu. Sekarang mari kita lihat konsep-konsep dasar godly nationalism. Saya membaca artikelnya Menci itu. Ini adalah pandangan saya, hasil bacaan saya terhadap artikelnya Menci. Konsep-konsep dasar dari godly nationalism yang dibangun Menci atau nasionalisme berketuhanan yang dibangun Menci, salah satunya adalah jadi godly nationalism ini berbeda konsep dengan apa yang disebut dengan nasionalisme sekuler. Jadi nasionalisme berketuhanan itu berbeda sama sekali dengan nasionalisme sekuler. Kalau nasionalisme sekuler menyingkirkan ketuhanan itu menjadi urusan privat. Sedangkan di sini berketuhanan, godly nationalism itu berketuhanan. Berbeda juga godly nationalism itu dengan nasionalisme agama. Nasionalisme yang lahir karena agama satu, agama tertentu, agama khusus satu agama misalnya. Nasionalisme yang bangun karena Hindu saja gitu. Itu berbeda sama sekali. Jadi di sini godly nationalism itu kalau kata Menci itu ada di tengah-tengah antara nasionalisme sekuler dan nasionalisme keagamaan. Ya. Ini konsepsi dasar dulu untuk membedakan bagaimana nasionalisme berketuhanan ini dengan nasionalisme sekuler maupun nasionalisme agama.
konsepsi kedua dari godly nationalism itu adalah plural. Artinya begini, bahwa negara mempromosikan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa atau mempromosikan kepercayaan kepada Tuhan melalui berbagai agama yang berbeda. Ya. Jadi kalau nasionalisme agama itu mempromosikan kepercayaan kepada Tuhannya hanya melalui satu agama, tapi negara karena di sini nasionalisme berketuhanan, ya nasionalisme berketuhanan itu sifatnya plural. Sifatnya plural artinya bahwa berketuhanan itu memang dipromosikan oleh negara, tetapi tidak melalui satu agama, melalui berbagai agama. Jadi di sini adalah negara mempromosikan kepercayaan kepada Tuhan melalui berbagai agama yang berbeda. Ini yang kemudian membuat godly nationalism racikan Mince ini itu sejalan dengan demokrasi. Jadi dia ada banyak berbeda-beda agama di dalamnya, dan itu that's okay karena nasionalisme berketuhanan adalah menstandarkan tuh berketuhanan itu sendiri. Yang ketiga, kalau kita lihat konsepsi godly nationalism itu adalah godly nationalism mendasarkan pada teologi, yaitu mendasarkan pada kepercayaan pada Tuhan, bukan mendasarkan pada geografis maupun etnis. Ada banyak nasionalisme misalnya yang dibangun berdasarkan geografi tertentu, karena geografi tertentu maka kemudian geografi itu memiliki satu nasionalisme. Ada yang mendasarkan pada etnis tertentu, karena suatu etnis tertentu dia memiliki nasionalisme yang sama. Ya. Ada karena agama tertentu misalnya, ya satu agama membangun nasionalisme sendiri gitu. Tapi godly nationalism dalam konteks ini itu tidak didasarkan pada geografis, tidak didasarkan pada etnis, dan tidak didasarkan pada satu agama. Godly nationalism di sini itu mendasarkan pada ketuhanan tadi yang diorganisasi oleh negara melalui agama-agama yang berbeda. Jadi dasar dari nasionalisme berketuhanan adalah berketuhanan itu sendiri. Jadi agama yang banyak memiliki berketuhanan, itu yang dibangun, kemudian bangunan nasionalismenya berangkat dari situ. Karena itu nanti kelompok liminal, heterodoks ya, atau orang-orang yang tidak percaya agama dalam konteks tertentu ditolak memiliki kewarganegaraan yang penuh dalam konteks Indonesia itu. Kenapa? Karena kelompok yang tidak beragama dianggap tidak memiliki nasionalisme berketuhanan tadi itu. Sekarang mari kita lihat bangunan konsep godly nationalism. Dalam nasionalisme berketuhanan itu, agama pada akhirnya itu bukan urusan privat, tapi agama menjadi bagian dari urusan publik. Namanya nasionalisme berketuhanan, namanya nasionalisme itu kan urusan publik. Ketika didasarkan nasionalisme pada ketuhanan, artinya kemudian agama di situ tidak menjadi urusan privat sebagaimana dalam konteks sekuler, tapi di sini menjadi urusan publik. Yang kedua, memang negara pada akhirnya memberikan dukungan penuh terhadap kehidupan beragama. Negara kemudian memberikan dukungan yang penuh, promosi yang penuh, perlindungan yang penuh terhadap kehidupan beragama. Namun di saat yang bersamaan itu ya, negara tegas menolak menjadi negara agama. Kenapa? Karena berketuhanan tadi. Berketuhanan. Nasionalisme dibangun berdasarkan berketuhanan atau ketuhanan. Nilai inti misalnya nanti yang dibangun dari toleransi komunal adalah iman. Jadi Anda kalau tidak beriman, tidak memiliki iman, tidak memiliki ketuhanan, itu akhirnya menjadi problem, tidak mendapatkan kewarganegaraan penuh. Jadi toleransi di sini nanti keberimanan itu sendiri. Toleransi dibangun berdasarkan toleransi komunal, dibangun berdasarkan keimanan. Sementara kalau kita bandingkan misalnya toleransi sekuler itu dibangun atau menjunjung tinggi kebebasan dan otonomi individu. Tetapi dalam konteks godly nationalism, toleransi komunalnya dibangun berdasarkan keimanan atau iman. Bedanya nanti secara lebih jauh, nanti membedakan itu dalam konteks Islam misalnya ya. Ada pemisahan antara soal akidah misalnya ya, soal ibadah itu dengan muamalah. Ya. Kalau di dalam konteks agama atau nasionalisme yang lain, itu bukan pemisahan akidah dan muamalah, tapi pemisahan antara publik dan privat. Pemisahan antara negara dan gereja, negara-negara ya gereja-gereja, itu kira-kira. Tapi kalau dalam godly nationalism, itu persoalan kalau dalam konteks Islam adalah persoalan pemisahan akidah dan muamalah.
Dalam akidah, you tidak boleh ganggu. Dalam muamalah, you boleh kita bersama-sama. Selama Anda berketuhanan dan bisa misalnya menjadi pejabat-pejabat negara, dipersilahkan saja. Nah, sekarang mari kita lihat implikasi dari godly nationalism ini. Yang pertama adalah warga negara mempercayai pada satu dari jalan yang disetujui negara. Ya, jadi mereka menjadi anggota penuh masyarakat sipil negara ini, dapat perlindungan dari negara. Ya. Ini nanti disebut dengan norma konstitutif. Jadi ketika negara menyetujui 6 tadi itu, maka kemudian untuk memiliki full citizenship ya ada di situ, itu norma konstitutifnya. Ya. Yang kedua, implikasi yang ditimbulkan misalnya dari nasionalisme berketuhanan itu adalah bahwa toleransi, intoleransi dalam agama dan pembangunan bangsa di sisi yang lain adalah bagian dari proses saling konstitutif yang saling mendukung satu sama lain. Jadi proses-proses toleransi dalam keagamaan atau proses-proses keagamaan dengan pembangunan bangsa di sisi yang lain, itu sebenarnya dua-duanya adalah proses yang saling konstitutif, proses yang saling mendukung satu sama lain. Itulah mengapa misalnya negara, dalam konteks ini misalnya aparat keamanan, dicontohkan Mencik sendiri, atau kelompok-kelompok yang berbeda, misalnya yang selama ini ada kelompok-kelompok keagamaan di Indonesia ini memiliki pandangan berbeda, memiliki ideologi berbeda, memiliki politik yang berbeda, memiliki keekonomian yang berbeda. Tiba-tiba mereka ini bersatu melawan apa yang disebut dengan orang tidak beragama, orang yang disebut dengan sempalan, orang yang disebut dengan heterodoks. Mengapa itu bisa terjadi? Itu terjadi karena bagian dari upaya membentuk bangsa melalui kepercayaan pada Tuhan yang dipromosikan misalnya dengan istilah, kalau istilah Mencik, godly nationalism itu tadi. Sebab orang yang tak beragama, orang yang tidak beragama, orang yang defiant atau orang yang dianggap sesat itu keluar dari apa yang disebut dengan godly nationalism atau nasionalisme berketuhanan itu tadi. Karena bangsa Indonesia adalah nasionalisme berketuhanan, maka orang yang tidak bertuhan pun itu kemudian tidak mendapatkan full citizenship. Dan kalaupun ada kelompok-kelompok yang selama ini di dalam bangsa ini memiliki latar belakang yang berbeda, atau kelompok-kelompok yang memiliki ideologi yang berbeda, tiba-tiba bersatu melawan mereka yang dianggap tidak beragama itu. Kenapa? Karena godly nationalism, karena nasionalismenya adalah berketuhanan. Nah, ini implikasi-implikasi yang misalnya ditimbulkan dari godly nationalism itu tadi. Dari sini kemudian implikasi lebih jauh, kalau bacaan saya misalnya kemudian di sini tersembunyi dalam tanda petik pemaksaan normatif baik dari negara maupun bahkan dari ormas-ormas yang mendukungnya selama ini misalnya atas pemeluk warga negara untuk percaya pada agama yang diakui negara. Jadi dalam tanda petik ada pemaksaan normatif di mana kemudian pemeluk atau seorang warga negara gitu ya, harus memeluk agama tertentu yang diakui negara. Celakanya misalnya di sini Ahmadiyah dalam konteks Islam dianggap sebagai kelompok defiant, ya, dianggap kelompok sesat oleh kelompok tertentu. Karena itu meski pada hakikatnya Ahmadiyah bertuhan sama seperti misalnya NU, sama seperti Muhammadiyah itu ya, memiliki Tuhan yang sama, tetap saja dimarginalisasi karena bagi kelompok-kelompok penyerangnya atau kelompok yang menyerang Ahmadiyah ini misalnya, Ahmadiyah itu bukan Islam. Maka karena dia dianggap sempalan atau dianggap kelompok yang bukan Islam karena mengakui Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi misalnya, maka syarat yang diberikan misalnya kalau mau diakui sebagai full citizenship dan tidak ada problem di Indonesia, maka Ahmadiyah harus menjadi agama baru. Kalau dia menjadi agama baru, maka dia adalah entitas yang sama dengan Kristen, dengan Islam dan sebagainya, dan dia mendapatkan full citizenship. Tapi karena dia dianggap sebagai kelompok defiant, maka dia tetap mengalami marginalisasi. Karena itu Ahmadiyah misalnya belakangan mengalami banyak problem-problem KTP, problem surat nikah misalnya yang terjadi di Kuningan ya, di mana saya pernah riset juga di sana berkaitan dengan hal ini. Sekarang apa yang ingin dikatakan konsep godly nationalism atas fenomena intoleransi di Indonesia? Apa yang ingin dikatakan konsep godly nationalism atas fenomena intoleransi di Indonesia? Pertama, mengapa misalnya organisasi keagamaan moderat misalnya ya, terkesan pasif, bahkan terkesan terlibat ketika terjadi kekerasan pada kelompok keagamaan non-mainstream?
Ini pertanyaan yang perlu diajukan. Dan misalnya mengapa kadang aparat juga tidak memiliki ketegasan sikap ketika berhadapan dengan kelompok-kelompok mayoritas yang mengatakan diri mainstream lalu menyerang yang non-mainstream. Nah, ini karena dalam konteks Godly nationalism ya, keyakinan non-mainstream tidak mungkin bisa ditoleransi dalam batas-batas ideologi Godly nationalism. Jadi nasionalisme berketuhanan itu kan bisa menjadi ideologi kemudian. Dan non-mainstream tidak mungkin bisa ditoleransi dalam batas-batas itu. Ia harus dikeluarkan dari bangunan Godly nationalism keindonesiaan. Jadi kalau ada non-mainstream di Indonesia ini, itu tidak mungkin ditoleransi karena ia tidak masuk pada apa yang disebut dengan Godly nationalism itu. Maka harus disingkirkan. Kalau misalnya tidak mengikuti mainstream, maka dia harus disingkirkan dari proses-proses nasionalisme berketuhanan keindonesiaan. Ini penjelasan baru sebenarnya yang diberikan oleh Mencik berkaitan mengapa intoleransi di Indonesia terjadi. Itulah mengapa misalnya kelompok-kelompok mainstream berada misalnya dalam satu barisan dalam menyingkirkan kelompok yang dianggap sesat. Sebenarnya terlihat misalnya Godly nationalism yang dirumuskan Mencik dalam risetnya itu mengarah ke sana. Ini kesan yang saya tangkap. Mungkin kalau ada pendengar yang mendengarkan saya ini kemudian berbeda dengan apa yang saya tangkap. Jadi kalau kita lihat seakan-akan misalnya mengapa terjadi kekerasan pada minoritas dan mengapa mayoritas terkesan pasif atau kelompok-kelompok mainstream keagamaan terkesan pasif ketika terjadi kekerasan, bahkan cenderung terlibat terjadi intoleransi pada kelompok-kelompok non-mainstream seperti Ahmadiyah, itu karena jawaban yang terkesan ingin diberikan oleh Godly nationalism ini adalah karena non-mainstream tidak mungkin bisa ditoleransi dalam batas-batas ideologi Godly nationalism itu. Jadi artinya non-mainstream harus dikeluarkan dari nasionalisme keindonesiaan itu karena dia misalnya dianggap sesat atau deviant dan sebagainya. Dari hasil survei Jeremy Mencik misalnya ya, dari hasil survei yang dilakukan, iman lebih diutamakan ketimbang toleransi itu sendiri. Ini dalam konteks toleransi ya. Mereka umumnya membolehkan non-muslim menduduki jabatan pemerintahan atau mengajar di sekolah negeri. Ini surveinya misalnya terhadap NU dan Muhammadiyah dan Persis misalnya. Toleransi yang dibangun adalah toleransi iman ya. Dalam konteks ini iman diutamakan daripada toleransi. Karena itu, karena iman diutamakan, maka misalnya kelompok-kelompok non-muslim misalnya ya, bolehlah menduduki jabatan-jabatan tertentu, menjadi pejabat publik, menjadi bupati, menjadi menteri, bahkan menjadi presiden, itu diperbolehkan. Namun jelas tidak boleh misalnya mengajar di pesantren, ini tidak mungkin. Mengajar di sekolah umum boleh saja, tapi mengajar di pesantren jelas tidak boleh. Bahkan kadang menolak pembangunan gereja di lingkungannya. Karena itu ormas Islam membayangkan negara dan masyarakat itu punya kebebasan masing-masing, tapi tidak bebas mencampuri iman agama. Jadi negara dalam konteks ini dan masyarakat secara umum dipersilahkan punya kebebasan masing-masing, tetapi tidak bebas misalnya mencampuri iman agama lain. Ini hasil surveinya Jeremy Mencik. Nah, sekarang kita juga harus melihat misalnya kritik-kritik yang diberikan terhadap Godly nationalism dari Jeremy Mencik ini. Teori Godly nationalism ini ketika dikontekskan pada kasus intoleransi seperti yang terjadi pada Ahmadiyah, itu Mencik terlihat terlalu berpegang pada data-data makro. Ya. Itulah mengapa hasilnya melihat kelompok mainstream dan aparat negara cenderung berada dalam suatu barisan dalam intoleransi pada Ahmadiyah itu sendiri. Jadi dalam kritik yang diberikan oleh beberapa ilmuwan itu misalnya bahwa Mencik itu cenderung menggunakan data-data makro dalam melihat intoleransi yang terjadi di Indonesia seperti pada Ahmadiyah ini. Dan itu yang kemudian memberikan pendapat bahwa aparat dan kelompok mainstream keagamaan berada dalam satu barisan di dalam melihat intoleransi keberagaman yang terjadi pada Ahmadiyah. Yang kedua, Godly nationalism dari Mencik ini banyak misalnya tidak digunakan dalam kerangka yang detail di lapangan. Padahal di lapangan ada kelompok-kelompok mainstream yang mengambil jalan berbeda dari sekedar ideologi nasionalisme berketuhanan. Jadi kan Mencik itu seakan-akan ingin mencari penjelasan bahwa
kekerasan pada kelompok minoritas atau kelompok non-mainstream itu karena ideologi nasionalisme berketuhanan tadi. Mereka dianggap tidak masuk dalam konteks nasionalisme berketuhanan. Sehingga kemudian banyak terjadi intoleransi terhadap kelompok-kelompok yang dianggap menyimpang seperti Ahmadiyah ini. Padahal sebenarnya kalau misalnya menggunakan data mikro dan secara detail di lapangan, banyak sekali kelompok-kelompok keberagamaan yang mengambil jalan berbeda dari hanya sekedar godly nationalism. Banyak sekali kelompok-kelompok keberagamaan baik dari yang mayoritas atau dari organisasi keagamaan mainstream seperti Gus Durian misalnya, yang mengambil langkah tidak hanya sekedar karena godly nationalism tadi itu. Aktivis keagamaan seperti Gus Durian itu mengambil jalan yang berbeda. Negara juga demikian. Misalnya ketika SKB 3 Menteri keluar berkaitan dengan Ahmadiyah, maka beberapa daerah-daerah yang lain termasuk Jawa Timur kemudian menerbitkan aturan daerah yang melarang penyebaran misi Ahmadiyah, membatasi misi-misi Ahmadiyah. Tapi misalnya di Yogyakarta, Sultan misalnya tidak mau menandatangani atau mengeluarkan aturan turunan dari SKB 3 Menteri itu karena alasan bahwa Ahmadiyah sudah hidup lama berdampingan dengan masyarakat di Yogyakarta. Itu artinya apa? Secara detail ada kelompok-kelompok keagamaan, ada kelompok-kelompok keagamaan yang mengambil jalan berbeda dari hanya sekedar godly nationalism. Ini kritik atas teori godly nationalism ini. Nah, sekarang mari kita lihat godly nationalism ini dalam konteks kaitannya dengan minoritas. Jadi bagaimana seharusnya mengoperasikan nasionalisme berketuhanan itu dalam proses menghadapi minoritas agama misalnya di Indonesia. Pertama begini, godly nationalism ini harus dilaksanakan secara konsisten. Kalau misalnya nasionalisme di Indonesia itu didasarkan berketuhanan bukan karena agama tertentu, bukan karena etnis tertentu, bukan karena geografis tertentu, maka godly nationalism itu harus dilaksanakan secara konsisten bahwa ia plural, di mana negara mempromosikan ketuhanan dari banyak bentuk agama, termasuk agama lokal dan kelompok-kelompok yang percaya pada Tuhan meski mereka minoritas dan tidak mainstream. Jadi kalau tadi konsepsi nasionalisme itu kan plural, negara mempromosikan ketuhanan itu melalui banyak agama, maka seharusnya harus dilaksanakan secara konsisten dalam konteks ini, yaitu siapapun yang beragama, baik agama lokal maupun agama besar, seharusnya negara berada dalam ruang itu, di mana dia mempromosikan ketuhanan itu tidak hanya mendasarkan pada agama yang diakui oleh negara, tapi pada siapapun yang bertuhan, maka dia misalnya mendapatkan apa yang disebut dengan full citizenship. Kenyataannya selama ini kemudian agama-agama lokal itu banyak tidak mendapatkan full citizenship. Ya, ini kenyataannya. Meski belakangan tentu kebijakan negara berubah, misalnya melalui Admenduk Administrasi Kependudukan yang diuji materi di MK. Kalau tidak keliru tahun 2016-17 yang memperbolehkan misalnya kelompok-kelompok kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa mencantumkan di KTP-nya atau mengosongkan misalnya, dan kedudukan mereka mulai disetarakan. Meski ini masih problem ke bawah dalam proses pelayanan dan administrasi. Dengan demikian perlindungan pada kelompok yang percaya pada Tuhan, betapapun berbedanya dengan mainstream, mendapatkan hak perlindungan dari negara, lepas dari etnisnya dan geografisnya. Maka jika konsisten dengan godly nationalism, maka negara harus melindungi orang-orang atau siapapun kelompok yang memiliki Tuhan dalam konteks keindonesiaan ini. Itu teman-teman sekalian tentang konsepsi godly nationalism kaitannya dengan agama minoritas. Saya kira itu teman-teman sekalian yang bisa saya berikan. Anda secara lebih jauh tentu membaca sendiri artikel yang ditulis oleh MNC, saya kira sudah tersedia banyak sekali di internet dan bisa diakses secara gratis. Dan jika teman-teman banyak sekali yang belum memahami atau belum mengerti terhadap penjelasan saya, atau masih ada yang penjelasan saya ada yang menurut teman-teman adalah keliru, Anda bisa memberikan koreksi, komentar, dan pertanyaan di kolom komen YouTube. Terima kasih. Semoga bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.